Desa Langgenharjo. Desa Langgenharjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Juwana yang terletak di bagian utara Kabupaten Pati dengan luas wilayah sebesar 289,3 hektar. Desa Langgenharjo terdiri dari 6 dukuh, yaitu Dukuh Kincir Kulon, Dukuh Kincir Tengah, Dukuh Kincir Wetan, Dukuh Langgen, Dukuh Langgen Sawahan, dan Dukuh Karangtawang. Memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Kecamatan Juwana, yaitu dengan jumlah 6.113 jiwa. Jumlah penduduk ini terbagi penduduk laki-laki sebesar 3.134 jiwa dan penduduk perempuan 2.978 jiwa. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Fasilitas penduduk di desa ini meliputi 1 kantor balai desa, 2 masjid, dan 26 musola. Dalam bidang pendidikan, Desa Langgenharjo memiliki 3 taman kanak-kanak, 1 Rodotul Atfal, 3 taman pendidikan Al-Quran, 2 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, 1 madrasah sanawiyah, dan 1 madrasah aliyah. Desa Langgenharjo telah terpilih menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan harmoni alam yang telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Ekonomi mereka terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya petani tambak, dan berwirausaha. Untuk menjalin kedekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan seperti sedekah bumi, ngaji budaya, dan festival jajanan pasar setiap tahunnya. Keseluruhan penduduk Desa Langgenharjo memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental, seperti rutinan muslimatan, maulid berjanji, ngaus malam Rabu, tahlilan, dan istighosah. Desa Langgenharjo mempunyai sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya, salah satunya makam Mbah Soleh. Untuk pertokohan itu ada bidangnya masing-masing. Untuk tokoh berdirinya dalam hal ini adalah yang berjuang melawan semacam lembut, semacam makhluk-makhluk halus, itu ada sendiri. Di antaranya adalah Wadidlanya dan kawan-kawan. Ada Raja, ada Rebor, ada Gendosari, nama-nama kuno yang kita mungkin asing mendengarnya. Itu adalah tokoh terlama yang memperjuangkan agar wilayah di sana menjadi layak untuk dihuni makhluk namanya manusia. Untuk tokoh yang dengan kata-kata di Mbah Soleh itu sudah tokoh yang kesetiaan, termasuk tokoh baru, yaitu ketika zaman kolonial Belanda. Bahkan ada makam di sini, termasuk makam kemungkinan besar lebih tua dari perjalanan itu masih ada dan desainnya masih akurat. Kemungkinan kalau yang ahli di bidangnya, ahli arkeolog itu bisa menerjemah dengan pasti. Itu masih ada 1 makam masih ada 1 nisan di makam kuno yang sekarang misalnya masih utuh, tidak terus oleh alam. Itu aku. Jadi yang dinyatakan di Soleh itu adalah tokoh agama. Tokoh agama secara formal beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Munawwar, dan itu berdirinya sebelum tahun 1926. Karena 1926 itu Mbah Soleh sudah berhasil berkarya mendirikan Masjid Jami'. Nah, pondok itu berdirinya sebelum itu. Di sejarah panjangnya Desa Langgenharjo dari masa ke masa, dari generasi itu melibatkan banyak unsur ketokohan secara kemanusiaan ada sendiri, unsur ketokohan secara religi ada sendiri, unsur ketokohan secara organisasi formal pun mulai berdirinya NU secara formal di sini juga ada sendiri. Jadi banyak tokoh di bidangnya masing-masing dan beliau saling berkolaborasi, saling melengkapi, saling menyampaikan. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan seperti kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya. Memberikan suatu energi positif bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras.
semua saling membutuhkan, dan semua saling mengasihi satu sama lain.